kemudian akreditasi Bank PT dan LAM, juga panduan buku penyusunan kurikulum. Nah, kalau ini mungkin sebagian sudah paham barangkali ya terkait dengan adanya KKNI, dan ini menjadi basis untuk penyusunan kurikulum ya. Ada kerangka kualifikasi nasional ya Indonesia. Nah, ini sudah ada, mungkin bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu sendiri. Nah, kurikulum yang wajib ada itu di pasal 35 itu seluruh Indonesia adalah kurikulum mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Makanya ketika akreditasi biasanya bicara bagian C6 kurikulum, ini dulu yang diperiksa. Ya, kalau seandainya ini tidak ada, ini dipertanyakan kurikulum perguruan tinggi itu apakah S1, khususnya untuk S1 di sini ya. Jadi ada saya menemukan kurikulum itu tidak ada, tidak mengandung ini ya. Ini ya, kita lihat jenjang capaian KKNI. Untuk magister itu ada di level berapa? Bapak Ibu. Untuk S2 itu levelnya level 8 ya. Nah, sekarang itu kalau S1 levelnya level 6 ya, jenjang KKNI, dia hanya menguasai konsep. Kalau di level S2 dia harus mengembangkan pengetahuannya. Ya. Nah, itu dasar. Nah, ini kita bisa lihat di level 8 ini yang menjadi rujukan ketika penyusunan kurikulum nanti, bahwasanya di level 8 itu mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Lain dengan doktor, dia adalah transdisipliner. Mungkin bisa di-share ya Pak Kapolri materinya, terutama kepada teman-teman yang dari sekolah tinggi. Iya, kita akan. Itu yang tadi pengetahuannya. Yang keterampilannya adalah mengembangkan pengetahuan itu melalui riset, ya, melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Itu untuk program magister di KKNI, di level KKNI. Nah, sekarang bagaimana Permendikbudristek Dikti nomor 53 tahun 2003? Begini skemanya Bapak Ibu tentang penjaminan mutu. Ya. Ada standar nasional pendidikan tinggi, ada sistem penjaminan mutu. Nah, model sekarang memang tetap ada 3 standar secara garis besar, yaitu standar pendidikan nasional, standar penelitian, dan standar PKM. Namun ketiga standar ini kemudian kalau yang lama itu di standar nasional itu dibagi yang masing-masing ini menjadi 8 ya. Tapi saat ini dikerucutkan masing-masing itu hanya ada 3. Standar luaran, proses, dan masukan. Ini runtutnya ya. Nah, seperti ini. Di sini kenapa ditetapkan dulu standar luaran pendidikan? Disinilah kita nanti menetapkan terkait dengan kompetensi lulusan. Nah, di sini kita akan menetapkan standar luaran kita itu apa dengan menetapkan profil terlebih dahulu. Mau dijadiin apa tuh keluar dari magister ini? Nah, itu dulu kita bentuk sama-sama kita mau. Jadi karena orientasinya adalah dunia industri, jadi perguruan tinggi ini sama seperti perusahaan yang akan memproduksi suatu barang kayak gitu, diumpamakan seperti itu. Jadi kita tentukan dulu produk apa yang akan kita hasilkan begitu di permen yang terbaru ini. Misalnya kita misalnya di
produk perusahaan kita itu adalah bolu gitu ya kan. Nah kita harus tetapkan ini yang akan kita buat adalah bolu apa? Bolu pisang, misalnya karena di Lampung banyak pisang ya. Jadi bolu pisang. Nah ini kita harus tetapkan standar orang pendidikannya itu apa? Jadi melalui profil CPL itu kita tetapkan duluan. Kalau dulu kita menetapkan kurikulum itu nggak seperti ini. Kita langsung cari mata kuliah apa sih kira-kira. Kalau zaman dulu kan kayak gitu, menentukan caplok-caplok mata kuliah. Kalau sekarang nggak bisa. Kita harus pakai standar ini, standar luaran pendidikannya. Tentukan profil, tentukan CPL dulu. Baru nanti kita ke standar proses pendidikannya. Begitu kebijakan yang ada saat ini melalui standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaannya. Umumnya seperti itu, ya. Baru nanti ada yang tiganya yaitu standar masukan pendidikan melalui standar isi, standar dosennya, begitu standar sarana dan prasarana, kemudian standar pembiayaan. Jadi sebenarnya memang tetap 8 standar, tapi skemanya dirubah dengan menetapkan dulu 3 item ini, baru nanti di bawahnya menjadi. Kalau dulu kan langsung standar pendidikan, standar isi, standar proses, standar kompetensi kayak gitu ya, panjang langsung 8. Kalau sekarang tidak, hanya 3, namun dia terpisah nanti dibagi lagi. Nah ini, makanya sekarang tetapkan dulu profil dari suatu program studi. Apa CPL-nya? Begitu. Jadi kita tidak lagi namanya dengan, jadi ini menggunakan dalam penentuan kurikulum itu backward kurikulum terbalik, pembentukan kurikulum terbalik. Jadi kita menentukan dulu apa profil dan CPL. Kalau dulu kita cari-cari mata kuliah, kalau kakak ini butuh apa? Oh langsung mata kuliah fikih munakaha, misalnya fikih mawaris kayak gitu. Kalau zaman dulu kita membuat mungkin KBK apa zaman dulu ya mata kuliahnya kayak gitu ya, model kurikulumnya zaman saya bukan saya ketika tahun 2006 atau 2000 berapa itu kayak gitu. Cari dulu mata kuliahnya, susun kira-kira perlu filsafat umum, masuk filsafat umum, masuk filsafat hukum kayak gitu. Kita menentukannya dari pembuatan mata kuliah. Tapi sekarang tidak. Jadi ketika kita menentukan sudah ada profil, maka nanti kita bawa kuliah standar isinya, yaitu mata kuliah apa yang mendukung profil ini, begitu. Kira-kira cocok nggak mata kuliah ini kita masukkan, mendukung nggak profil yang akan kita capai, gitu. Kalau tidak mendukung, maka tidak bisa, ya. Nah, boleh saya menanggapi yang masukan dari Bapak dari kantor urusan agama tadi. Nah, kalau kita profilnya adalah seorang penghulu misalnya ditetapkan, itu mungkin S1 ya Bapak ya. Kalau S2 mungkin tidak seperti itu. Profilnya seorang penghulu misalnya. Peran seorang penghulu ini apa kira-kira? Nikahin ini ya, nikahin orang yang mau jadi apa? Menikahkan orang begitu ya. Tugas dia itu kan. Nah, sekarang kira-kira kalau kita kasih masuk mata kuliah haji dan umroh, bisa nggak untuk mendukung profil sebagai seorang penghulu? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa karena profilnya tadi adalah seorang penghulu. Penyelenggaraan syariah penyelenggara syariah bidang kepenghuluan. Ada juga penyelenggara syariah bidang haji dan umroh, kan kayak gitu ya Pak ya, di penyelenggara syariah itu. Nah, nggak bisa dia dimasukkan di sana. Karena kenapa? Itu kita kembalikan kepada prodi haji dan umroh yang ada di fakultas PB. Nah, begitu Pak. Jadi itu nanti profil itu penghulu bidang haji dan umroh itu pasnya di program studi itu. Ya, karena kenapa? Mata kuliah haji umroh gitu itu adalah untuk menunjang profil prodi haji dan umroh. Nah, jadi memang berorientasi kepada tadi standar luarannya, profilnya bagaimana, CPL-nya bagaimana. Begitu.
Jadi tidak bisa semuanya masuk, ya. Tidak bisa semuanya. Makanya kita berorientasi dulu pada landasan kebijakannya terlebih dahulu. Nah, sini semua ini yang akan kita tulis di standar luaran pendidikan, yaitu SKL, standar kompetensi lulusan atau CPL, capaian pembelajaran, ini semuanya di sini, semuanya balik ke sini, ya. Mulai dari standar proses pembelajarannya, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar dosen. Jadi di sini terutama di sini ya ada standar dosen. Nah, standar dosen yang mengajar itu harus sesuai dengan kompetensi yang ada di standar luarannya itu. Nggak bisa. Makanya sekarang di perguruan tinggi ada yang namanya dosen home base di PDIP. Dosen yang memang sesuai keilmuannya. Saya orang HKI, saya home base saya di HKI, di Raden Patah itu, gitu. Ya, jadi makanya standar dosen dan tekniknya itu sesuai keilmuannya. Kalau dianya orang HES misalnya, maka dia akan masuk dalam kelompok dosen home base HES, ya, supaya ini kelihatan standar dosennya itu sesuai dengan untuk mencapai CPL nanti. Kecuali ada mata kuliah yang memang menjadi tugas dosen PT atau DTPS-nya. Misalnya yang ngajar kewarganegaraan di tarbiyah, ya, di tarbiyah kan nggak ada tuh tarbiyah orang hukum kan. Betul. Dia boleh mengambil di fakultas syariah, tapi yang mengajarnya itu ya orang hukum gitu, sesuai kompetensi dia. Maka dia kita sebut sebagai DPPT, dosen tetap perguruan tinggi, atau DTPS kalau memang ada mata kuliah yang ada kaitan. Misalnya bahasa Indonesia lah barangkali ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan nggak ada home base-nya begitu kan? Dia menjadi DTPT. Atau misalnya dia masuk di jurnalistik. Nah, begitu Bapak. Jadi kembalinya ke sini. Kembali lagi ke standar luaran. Nah, saat ini ketika membentuk SKL di Permenristek nomor 53, kita harus berorientasi kepada itu. Harus ini, nanti kita ada Excel ya, akan coba kita praktekkan. SKL yang harus dicapai satu, itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan, keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu. Kemudian kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja, dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Ini amanat yang ada di dalam 53/2003. Dan ini harus terlihat di dalam kurikulum kita. Yang akan kita jabarkan SKL ini menjadi CPL. Ya, CPL itu nggak boleh banyak-banyak, maksimum adalah 12 supaya bisa dicapai. Kalau dulu bisa 20, ya, bisa yang S1 barangkali bisa 20. mungkin 40 ya CPL-nya. Satu di bagian sikap given kan. Kemudian keterampilan umum juga given dari KKNI kan. Nah, itu 10-10. Belum lagi pengetahuan dan KK ya. Nah, sekarang tidak. Kita akan memecah ini SKL ini. Boleh di A ini, di pengetahuan ilmu pengetahuannya itu boleh di breakdown menjadi 6 misalnya CPL-nya. Yang di sini mungkin bisa satu saja, tapi jangan lebih dari 12 supaya bisa dicapai nanti. Nanti akan kita lihat contohnya. Ini baru apa? Baru kebijakan. Ya, kebijakan. Nah, ini ketika menyusun CPL sudah benar hari ini ada pemangku kepentingan, ada dunia usaha, ada dunia industri dan dunia kerja yang harus diperhatikan. Kemudian juga dalam membentuk CPL harus memperhatikan visi
KKNI, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ya, kompetensi utama lulusan program studi, ranah keilmuan program studi, kemudian kompetensi utama lulusan, kemudian kurikulum program studi sejenis. Nah, ini harus diperhatikan, harus dilihat. Sama yang nanti dari Agus Salim bisa melihat ini, ya. Nah, itu kompetensi utamanya. Lihat di program magister itu minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 9. Mungkin ini kita lewatkan saja, ya ini. Nah, dalam proses pembelajaran nanti seperti ini bicara nanti di desain pembelajaran, ya, desain pembelajaran. Ini materi kayak perencanaan pembelajaran. Sekarang di dalam Permendristek nomor 53 itu dulu dikategorikan kalau sekarang itu ada satu SKS itu adalah 45 jam per semester. Kalau dulu namanya 170 menit per satu SKS per tatap muka, ya. Nah, ini ada perbedaan. Nah, ini harus didesain oleh kita, ya, terkait dengan satu SKS setara dengan 45 jam selama satu semester. Nah, ini akan terlihat ini pada saat di RPS nanti, ya, pembagiannya. Kalau yang sebelumnya yaitu mengatur pembelajaran waktu atau menit per satu SKS adalah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit, dan belajar mandiri 60 menit per minggu. Jadi jumlahnya 170 menit per kali pertemuan. Kalau ini enggak dihitungnya 45 jam, silahkan perguruan tinggi atau program studi menuangkannya dalam bentuk RPS. Ya, kalau boleh kita bisa lihat ini 2,8 jam satu kali tatap muka, 45 jam per semester itu. Nah, silahkan dibagi, tidak mesti harus 50, bisa jadi pembagiannya tatap muka itu ya materi tatap mukanya 45 menit, kemudian penugasannya mungkin 60 menit atau 65 menit, kemudian belajar mandirinya 65 menit. Seperti itu, supaya dia berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini belajar model pembelajarannya, ya. Nah, ini untuk S1 tetap minimal itu 144 SKS dan dapat dirancang masa tempuh kurikulum selama 8 semester. Sedangkan untuk S2 itu adalah 54 SKS sampai 72 SKS, dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 sampai 4 semester. Jadi boleh ditambah kalau seandainya dianggap perlu untuk yang S2 yang selama ini hanya 54 SKS. Untuk S3 diserahkan kepada perguruan tinggi. Ini jadi nanti ada penilaian, ya. Nah, ini bentuk penilaiannya formatif dan sumatif. Ini nanti terrealisasi pada saat RPS nanti. Kemudian penilaian pembelajaran ini juga nanti di bagian penilaian kelulusan, ya. Ini standarnya minimal untuk sarjana 2, kemudian magister dan doktor itu adalah 3. Ini nanti kita ini sekedar pengantarnya saja. Nah, kemudian untuk kurikulum dari BANPT, ya, atau akreditasi, ini Bapak Ibu sekalian bentuknya seperti ini. Ada karakteristik, ada RPS,
ada pelaksanaan proses. Nah, ini yang juga menjadi perhatian ketika menyusun kurikulum, ya, mengacu pada KKNI juga. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat penyusunan kurikulum, ada kemiripan, ya, terkait dengan penyusunan kurikulum di mana ada keterlibatan pemangku kepentingan eksternal maupun internal, kemudian kesesuaian dengan jenjang KKNI, kemudian ketepatan struktur kurikulum. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan bahwasanya ketika menyusun kurikulum program magister ini jangan sampai salah menentukan jenjangnya, ya. Jangan sampai di situ hanya pada level 6 menguasai konsep saja. Di sini sudah harus mengembangkan melalui riset yang inovatif. Ya, nah ini juga harus menjadi perhatian kalau seandainya kita terikut ya di Lamdik atau Lamembat kalau sama, tapi HKI itu kembalinya ke BPT. Nah ini yang terkait dengan Permen Dikbud Ristek 53 2023. Jadi di sini orientasinya ya dalam dalam Permendikbud tadi nanti nggak ada lagi yang namanya untuk kompetensi itu kompetensi itu sikap, pengetahuan dan keterampilan aja. Nggak ada yang namanya keterampilan umum dan keterampilan khusus, itu tidak ada lagi. Jadi dalam setiap ininya hanya ada SKP itu saja, sikap, pengetahuan, keterampilan, sikap, ya. pengetahuan. Jadi sama mungkin karena kita orang syariah, kita tidak familiar dengan taksonomi Bloom. Nah itu yang harus dipahami kita terlebih dahulu terkait dengan taksonomi Bloom. Jadi di situ ada 3 ranah yang nanti kita akan breakdown lagi setiap ranah, dan itu juga ada tingkatan-tingkatannya, ya. Mungkin disentuh sedikit barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Ada gambar yang ingin saya tunjukkan. Nah, ini ada seorang guru mengajar, ya. Ada seorang guru mengajar, kemudian di pertemuan terakhir dia melakukan evaluasi, ya. Evaluasinya adalah perintahnya adalah silakan memanjat pohon kepada semua muridnya. Ini model pembelajaran sebelumnya. Apa yang akan terjadi? Tentu bagi monyet ini tidak ada masalah ketika memanjat pohon, begitu ya, atau misalnya yang lain. Tapi bagi seekor ikan itu masalah, gitu. Tidak mungkin dia mampu untuk memanjat pohon. Nah inilah pembelajaran kita di masa lalu. Gitu ya. Dosen ngajar, kalau zaman saya kuliah dulu ada dosen saya masuk kelas, dia ngajar tafsir Ahkam, dia buka kitabnya, ini baca, kami yang di belakang 40 orang ngobrol saja nggak tahu apa yang disampaikan oleh dosen kami. Kayak gitulah kira-kira dalam perkembangannya ya. Kemudian ujiannya apa yang mau dihafal ini kan nggak tahu. Itulah kira-kira. Jadi dulu kita belajar, si dosen ini adalah fokusnya kepada dosen saja. Dosen tidak melihat pada kemampuan masing-masing peserta didiknya. Begitu. Ini terutama untuk S1 ya, untuk S1. Jadi akhir perkuliahan namanya UAS, ujian akhir semester, kita dikasih soal 10 soal, jawab esai gitu. Apa anak didik yang berhasil menjawab hanya sebatas dia bisa menjawab saja, kan begitu? Betul. Ya, hanya sebatas menjawab itu saja. Apakah nanti ketika dia ujian komprehensif ingat? Tidak. Tes lagi. Coba sebutkan ayat, coba kamu jelaskan surah ini kandungan apa? Misalnya tentang hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, itu kan? Mereka disuruh ngulang ngomongkannya lagi, menyebutkannya lagi.
Terus isinya apa? Tidak tahu. Kalau seperti itu kita mengevaluasi, berarti pembelajaran kita tidak berhasil. Dia hanya berhasil untuk mencapai nilai itu saja, begitu. Pada saat ujian berlangsung, ya kan? Pada saat ujian berlangsung, setelah itu dia, nah OB tidak seperti itu. OB ini tidak seperti itu. Dia menginginkan bahwasanya ada hasil dari bidang akademik dan skill seperti yang dikatakan oleh Ibu Eva tadi. Bisa membagi. Ya, dia punya kemampuan akademik dan kemampuan skill terkait dengan hal tersebut. Misalnya di dalam di dalam hukum keluarga Islam, misalnya terkait dengan adanya mata kuliah hukum acara pengadilan agama, misalnya kan kayak gitu. Nah, di dalam hukum acara itu ada terkaitnya bagaimana membuat surat gugatan. Kan kalau di materi kita cerita saja ini unsur-unsur surat gugatan, ada misalnya identitas para pihak, ada posita, ada petitum, kayak gitu. Kita uji selesai ya. Tapi kalau kita uji bagaimana cara membuat surat gugatan yang benar, nggak tahu dia. Nah, inilah OBE ini yang bisa. OBE ini orientasinya ke sana. Nanti di dalam pembelajaran hukum acara pengadilan agama ada materi terkait tentang surat gugatan, maka mereka mahasiswa itu membuat surat gugatan itu, belajar membuat surat gugatan itu secara langsung, sehingga mereka ada mendemonstrasikan istilahnya, yang mempraktikkan gitu. Nah, disinilah ya, disinilah terkait dengan kurikulum OB ini. Maunya seperti itu.